Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Nafik Umurul Hadi, SE MSI. Di sini kelompok kami akan memenuhi tugas ekonomi internasional, yaitu yang berjudul Ekonomi Politik Kebijakan Perdagangan. Di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Siga Tridiantoro, yang kedua Kelvin Bagus Eka Pradana, dan yang ketiga Muhammad Andi Saputro. Kasus perdagangan bebas. Banyak ekonom meyakini bahwa perdagangan bebas mampu menciptakan keuntungan tambahan yang tidak diperoleh ketika terjadi piyuh atau distorsi produk dan konsumsi, dua hal yang selalu mengiringi pembatasan arus perdagangan. Terakhir, meskipun tidak begitu banyak para ekonom yang merasa yakin bahwa perdagangan bebas itu sedikit banyak merupakan suatu kebijakan yang sempurna. Namun, pada umumnya, kalangan ekonom masih percaya bahwa perdagangan bebas dalam berbagai hal lebih baik dari kebijakan lainnya yang mungkin ditempuh pemerintah. Dalam paragraf 9-1 menunjukkan sekali lagi mengenai persoalan pokok untuk kasus negara kecil yang tidak dapat mempengaruhi harga-harga ekspor dunia. Tarif menyebabkan kerugian neto bagi perekonomian yang diukur oleh dua barang segitiga. Hal ini terjadi karena adanya distorsi terhadap rangsangan ekonom bagi produsen maupun konsumen. Sebaliknya, pergerakan menuju ke arah perdagangan bebas akan dapat menghilangkan distorsi ini dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian yang bersangkutan. Argumen politik bagi perdagangan bebas. Argumen politik bagi perdagangan bebas atau political argument for free trade mencerminkan kenyataan bahwa di kalangan tertentu terdapat suatu komitmen politik bagi dilangsungkannya hubungan perdagangan bebas. Sebagai suatu pemikiran, ini merupakan hal yang baik dalam praktiknya, meskipun pada dasarnya masih ada kebijakan-kebijakan yang lebih baik. Dalam upaya mempelajari kebijakan-kebijakan perdagangan Amerika Serikat pada khususnya, para ekonom kerap kali meningkatkan bahwa kebijakan perdagangan dalam kenyataan lebih didominasi oleh pertimbangan politik dan kepentingan khusus daripada pertimbangan-pertimbangan biaya dan manfaat ekonom nasional. Argumen kesejahteraan nasional yang menentang perdagangan bebas. Sebagian besar perangkat tarif kuota impor dan kebijakan perdagangan lainnya pada dasarnya dipilih dan diterapkan untuk melindungi arus pendapatan dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Namun, di permukaan kalangan politisi senantiasa mengatakan bahwa kebijakan tersebut diterapkan demi kepentingan nasional secara keseluruhan. Meskipun terkadang penegasan ini memang mencerminkan kenyataan. Keuntungan nilai tukar perdagangan pasti lebih besar dari biayanya. Jadi, pada tingkat tarif yang rendah, kesejahteraan negara yang bersangkutan akan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kesejahteraannya dalam kondisi perdagangan bebas. Paragraf 92. Namun kalau tingkat tarif itu dinaikkan, biaya-biaya akan mulai meningkat lebih cepat keuntungannya. Dari bentuk kurva yang mengaitkan kesejahteraan nasional dengan tingkat tarif mulai menurun. Suatu tingkat tarif yang sepenuhnya meniadakan perdagangan, yakni TP dalam paragraf 92, mengakibatkan negara yang bersangkutan merugi. Kesejahteraannya lebih rendah bila dibandingkan dengan kesejahteraan dalam perdagangan bebas. Peningkatan tarif lebih lanjut, yakni melebihi tingkat TP, tidak akan menimbulkan pengaruh apa-apa lagi, sehingga bentuk kurvanya mendatar. Pada titik 1 pada kurva dalam paragraf 92, tatkala tingkat tarifnya adalah T0, kesejahteraan nasional mencapai tingkat yang maksimum. Tingkat tarif T0 yang memaksimumkan kesejahteraan nasional itulah yang merupakan tarif optimum.
Berdasarkan kesepakatan umum, ungkapan tarif optimum lazimnya digunakan untuk mengacu pada tarif yang dibenarkan oleh argumen nilai tukar perdagangan, bukannya tarif terbaik yang didasarkan berbagai pertimbangan lainnya. Tingkat tarif optimum selalu positif, akan tetapi selalu lebih rendah dari tingkat tarif prohibitif (TP) yang sama sekali meniadakan arus impor. Argumen kegagalan pasar domestik yang menolak perdagangan bebas. Semua alasan ini dapat dikelompokkan ke dalam suatu istilah umum yang biasa disebut sebagai argumen kegagalan pasar domestik, domestic market failures. Artinya, sebagai contoh, permasalahan tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak kasus di mana suatu pasar di dalam suatu negara tidak mampu melakukan fungsi-fungsinya sebagaimana mestinya. Misalnya saja pasar tenaga kerja yang tidak bebas atau tidak fleksibel, pasar modal yang tidak mampu mengalokasikan sumber-sumber daya produktif secara efisien, dan sebagainya. Paraga 93 melukiskan argumen kegagalan pasar domestik yang menolak perdagangan bebas ini secara diagramatis. Pada paraga 93A ditunjukkan analisis biaya manfaat konvensional dari pemberlakuan tarif sebuah bagi negara kecil yang tidak mengalami dampak nilai tukar. Sementara itu paraga 93B menunjukkan keuntungan marginal dari produksi yang tidak diperhitungkan dalam pengukuran surplus produsen. Paraga ini menunjukkan dampak tarif yang meningkat. Harga domestik dari PW ke PW plus T. Produksi meningkat yakni dari S1 ke S2 yang mengakibatkan piuh produksi seperti ditunjukkan oleh bidang A konsumsi turun dari D1 ke D2 yang menimbulkan piuh konsumsi sebagaimana yang ditunjukkan oleh bidang B. Jika kita hanya memperhatikan surplus konsumen dan produsen itu saja, maka kita akan mendapati gambaran bahwa biaya pengenaan tarif melebihi keuntungannya. Paraga 93B menunjukkan bahwa perhitungan ini menafsirkan adanya keuntungan tambahan yang bisa menjadikan pengenaan tarif lebih baik ketimbang perdagangan bebas. Peningkatan produksi, penghasilan, keuntungan sosial yang bisa diukur di bawah kurva keuntungan sosial marginal dari S1 ke S2 yang ditunjukkan oleh bidang C. Akan tetapi dalam kenyataannya yang sama hanya dengan nilai tukar perdagangan. Kita juga dapat menunjukkan bahwa jika tarif yang dikenakan sedemikian rendah, maka bidang C pasti selalu lebih besar dari bidang A plus B, dan bahwa memang terdapat suatu tingkat tarif yang mampu memaksimumkan kesejahteraan sehingga menghasilkan suatu tingkat kesejahteraan sosial yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan yang diciptakan oleh perdagangan. Distribusi pendapatan dan kebijakan perdagangan. Persaingan pemilu atau electoral competition. Para ilmuwan politik sejak lama telah menggunakan sebuah model sederhana tentang persaingan antara partai-partai politik dalam memperlihatkan bagaimana preferensi mereka tercermin pada kebijakan-kebijakan aktual. Di sini ada kompetisi politik, yaitu kurvanya seperti itu. Dalam contoh ini, para pemilik suara dikelompokkan berdasarkan tingkat tarif yang mereka inginkan. Jika salah satu partai politik mengampanyekan akan menerapkan tarif tinggi TA, partai lain dapat memenangkan pemilu dengan menawarkan tarif yang lebih rendah. Misalnya TB. Kompetisi politik ini mendorong kedua partai mengajukan tarif yang mendekati TM.
atau tarif yang diinginkan oleh pemilik suara rata-rata. Aksi kolektif. Manfaat dari kegiatan itu akan dinikmati oleh semua anggota kelompok, bukan cuma individu yang melakukan kegiatan tersebut. Andaikan seorang konsumen kemudian menyurati anggota kongres dari daerahnya guna menuntut penurunan tarif terhadap barang impor yang diperlukannya. Perumusan model proses politik. Logika aksi kolektif itu sejak lama telah digunakan para ekonom untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan perdagangan yang dilihat dalam kacamata ekonomi murni terlihat tidak rasional. Rangkaian negosiasi internasional dan kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan seringkali didominasi oleh aneka pertimbangan atau permainan politik dari kelompok-kelompok kepentingan yang hanya mengejar pemenuhan kebutuhannya sendiri, tanpa mempedulikan dampaknya terhadap kesejahteraan nasional secara keseluruhan. Agaknya tidak sulit untuk menemukan pengalaman buruk dalam kasus penerapan kebijakan perdagangan, baik itu di Amerika Serikat maupun di negara-negara lain. Sebagai kisah horor yang mengungkapkan bahwa kebijakan perdagangan itu tidak lebih dari penyakit yang lebih banyak menciptakan biaya daripada keuntungan atau manfaat. Secara keseluruhan, mudah sekali bagi kita untuk bersikap sinis terhadap sisi praktis dari teori perdagangan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.